Warga Pati yang berinisial AS dikabarkan menjadi korban pembunuhan di prefektur Fukushima, Jepang. Kedapatan membuat ratusan selongsong petasan, 4 pemuda warga Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diringkus polisi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati selenggarakan sholat Idul Fitri pada hari ini Jumat 21 April 2023 di halaman Stadion Joyokusumo Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Warga Pati yang berinisial AS dikabarkan menjadi korban pembunuhan di Jepang setelah beredar pemberitaan di sosial media atas penemuan mayat di dalam koper di prefektur Fukushima, Jepang. Keluarga AS hingga kini masih menunggu kepastian kabar tersebut. Maraknya pemberitaan atas penemuan mayat di dalam koper di prefektur Fukushima, Jepang menggegerkan warga Pati. Pasalnya mayat tersebut diduga merupakan AS yang merupakan seorang pria asal Kecamatan Puncak Wangi yang berusia sekitar 31 tahun. Diketahui AS merantau dan sejak 2021 tidak ada kabar hingga saat ini. Wardono selaku salah satu kerabat AS mengungkapkan, keponakannya ini telah merantau ke Jepang sejak 2016 lalu untuk mengikuti magang. Pada saat itu, diberangkatkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja dari Sleman, Yogyakarta. Pihaknya juga mengaku segenap keluarga sudah lost kontak dengan AS sejak Desember 2021 lalu. Dari keluarga, sudah berupaya mencari informasi, seperti menjalin komunikasi dengan TKI yang juga bekerja di Jepang, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Meski begitu, pihak keluarga juga turut melaporkan hilangnya AS kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti Disnaker dengan mencari dokumen keberangkatan AS. Pihaknya berharap jasad tersebut bukan AS yang merupakan keponakannya. Ya udah, kita setiap lost kontak itu kita menggali informasi, mencari sampai akhirnya ada kabar-kabar yang di media itu. Jadi sekarang pihak keluarga masih menunggu konfirmasi dari itu Pak? Oh iya, untuk keluarga pastinya itu menunggu hasil identifikasi dari sana, dari kepolisian sana. Kalau saya baca di media kan sudah ditangani kepolisian sana setempat ya. Atas pemberitaan tersebut dan bersamaan dengan hilangnya AS sejak tahun 2021, membuat keluarga AS khawatir dan cemas. Hingga kini para keluarga juga masih menunggu kepastian dan pemberitaan selanjutnya. Untuk diketahui, AS merupakan anak yang baik dan gaul. Pihaknya berangkat ke Jepang untuk mencari rezeki lebih. Apalagi AS merupakan anak tunggal. Sebelum lost kontak, AS sangat rutin menelpon keluarga di rumah. Dan setiap 2-3 bulan sekali selalu mengirim uang kepada orang tuanya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kedapatan membuat ratusan selongsong petasan, 4 pemuda warga Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diringkus tim Resmo Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang. Dari tangan mereka, petugas berhasil menyita peralatan pembuatan 750 lebih selongsong dan lebih dari 3,5 kg bahan peledak petasan. Inilah detik-detik anggota Resmo Polsek Pedurungan menggerebek tempat pembuatan petasan di Kampung Bugen, Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. 4 pemuda yakni Dwi Catur Wahyu 23 tahun, Krisna Danu Aji, Arjun Noval Muala, dan Abdurrahman Wahid ditangkap dengan ratusan selongsong petasan yang dibuatnya. Menurut pelaku, beberapa jenis bahan yang diracik menjadi petasan
dibelinya secara online dengan harga Rp350.000. Sedangkan selongsong mulai dibuat di awal bulan Ramadan dan rencananya akan diledakkan usai sholat Idul Fitri. Pertama beli bahan itu siapa Mas? Saya Nah, dari mana? dari Shopee. Itu rencana mau buat apa? Mas belajar meracik dari mana itu ditanya? YouTube. Hah? Dari YouTube. Dari YouTube. Pinter berarti jenengan ya. Udah berapa lama bikin beginian? Udah berapa tahun? Baru tahun ini. Modalmu berapa Mas? Buat racik ini semuanya. Modalnya berapa? Modalmu berapa? Modal kira-kira 350.000. Kamu jual berapa? Saya nggak jual. Saya itu rencana mau buat petasan saya sendiri sama rekan-rekan. 5 on dari Mas Suhaib. Sudah berapa kali belinya? Baru 1 kali ini Bu. Maksamu kok beli dari ini gimana? Gini. Nawarin dulu atau? Enggak, saya nembung gitu. Sebelumnya udah kenal? Tahu cuman nggak begitu akrab. Tahu infonya dari teman. Sekarang nggak dari media sosial Mas? Buatan? Enggak. Berarti kenal ya sebelumnya ya? Ya, sekedar tahu Bu. Pinter buat percontoh temanmu ini. Sebelumnya malah belum paham Pak. Nah, kamu sendiri buat apa beli di sana semuanya? Saya beli di Mas Wahid udah belum jadi. Sementara itu, Kapolsek Pedurungan Kompol Dina Novitasari mengatakan, kegiatan meracik dan pembuatan petasan ini pertama kali diketahui saat tim Resmob Polsek Pedurungan melakukan patroli rutin yang ditingkatkan di wilayah-wilayah rawan. Pada saat patroli tersebut, petugas mendapati 2 orang pemuda hendak menyalakan beberapa selongsong petasan. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap keduanya. Dari pengembangan, selanjutnya didapati lokasi pembuatan dan langsung dilakukan penggerebekan. Rumahnya terdapat petasan ini. Ini berjumlah 30. Kemudian kami laksanakan pengembangan, didapatlah yang lebih banyak ini. Ini jumlah keseluruhannya 723 ya. Yang ini 723 dari segala macam ukuran. Kemudian yang ini 30 yang siap ledak, 2 yang sudah diisi. Jadi rekan-rekan, kalau yang di depan kita ini seluruhnya masih kosong, yang diisi 2, dan kami juga menemukan racikan dari bahan peledak yang akan digunakan untuk mengisi selongsong ini ya. Jadi ada campuran dari pupuk kelengkeng, kemudian dari arang, dari belerang, jadi mereka bikin sendiri. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita peralatan meracik dan membuat petasan 753 selongsong petasan berbagai ukuran serta 3,5 kg bahan peledak petasan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta terancam berlebaran di dalam sel tahanan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik lebaran di Jawa Tengah.
yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Meski pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah yang jatuh pada Sabtu 22 April 2023, namun sebagian umat muslim yang ada melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini Jumat 21 April 2023. Ratusan warga Muhammadiyah di kota Semarang sejak pagi berbondong-bondong menuju lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang digelar di halaman Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Banyaknya jemaah yang mengikuti sholat Id yang dilaksanakan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat membludak hingga memenuhi Jalan Singosari, Wonodri, Semarang Selatan. Kalau saya pribadi memang dari dulu kita memang lebih dari kecil tuh saya memang mengikuti yang hisab, karena bagi saya pribadi pun kita tidak hanya waktu lebaran saja, waktu sholat itu kan sudah dihitung, sudah ada waktunya, jadi saya lebih meyakini itu saja sih. Selaku imam sekaligus khatib sholat Idul Fitri, AM Jumai menyampaikan agar umat Islam harus dewasa dalam menyikapi perbedaan, tidak menjadikan perbedaan ini sebagai perdebatan. Namun bagaimana menjadikan perbedaan ini adalah hikmah, berkah, rizki, serta karunia dari Allah. AM Jumai, yang juga Ketua Pengurus Muhammadiyah Cabang Semarang Selatan ini, meminta agar umat Islam tidak terpancing dengan adanya perbedaan, seperti penetapan awal Ramadan dan penetapan Idul Fitri di Indonesia. Kita ini merdeka sudah lama dan kita sudah terlatih, terdidik bagaimana kita menjadi umat yang tercerahkan, umat yang tergerakkan, dan umat yang selalu membuat bagaimana jamaah dan orang di sekitar ini tergembirakan. Sehingga kita tidak mengedepankan perbedaan ini sebagai bagian daripada perdebatan, tapi bagaimana menjadikan perbedaan ini adalah hikmah, perbedaan ini adalah berkah, perbedaan ini adalah rezeki karunia Allah SWT. Karena sebuah istihad itu tidak ada yang muspro alias sia-sia. Kalau benar maka pahalanya 2, kalau salah itu pahala 1. Ini yang menjadi ugeman bagi kita semuanya. Pelaksanaan sholat yang digelar Muhammadiyah di kota Semarang ada di 43 titik di seluruh kecamatan. Pelaksanaan sholat Id warga Muhammadiyah ini lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah, lantaran menggunakan metode hisab wujudul hilal. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Pati selenggarakan sholat Idul Fitri pada hari ini Jumat 21 April 2023 di halaman Stadion Joyokusumo Pati. Ribuan jamaah nampak khusyuk dan hikmat dalam melaksanakan sholat Idul Fitri hingga selesai. Inilah suasana sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di halaman Stadion Joyokusumo Pati. Pelaksanaan sholat ini diinisiasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati. Tak hanya itu, sholat Id juga digelar di 12 pimpinan cabang Muhammadiyah, seperti di lapangan SD Growong Kidul oleh KCM Juwana, lapangan Sugondo oleh PCM Margorejo, serta lapangan Desa Tambaharjo oleh PCM Tambaharjo. Jaka Muha Priyanta, selaku Ketua Panitia Sholat Id PDM Pati mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 2.000 lembar naskah khutbah dan belum semua mendapatkan. Naskah ini habis, hal ini menunjukkan membludaknya jamaah yang hadir di sini. Alhamdulillah, sungguh luar biasa, jamaah membludak sampai memenuhi semua soft-soft yang kita persiapkan. Gitu.
Kurang lebih ada berapa jamaah ini Bapak? Kita perkirakan antara 2.000 sampai 3.000 karena kita mencetak teks khutbah itu 2.000-an habis sebelum waktunya. Oh, iya. Kemudian ini dilaksanakan di mana saja Bapak? Untuk pelaksanaan sholat id itu pimpinan daerah menyelenggarakan di beberapa pimpinan cabang. Jadi ada kurang lebih ada 12-an pimpinan cabang yang menyelenggarakan sholat id di masing-masing cabang. Pihaknya juga mengungkapkan, dengan pelaksanaan hari raya yang tak serentak, hendaknya disikapi dengan jalan saling menghormati dan menghargai. Masing-masing memilih dalih yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga apabila memutuskan untuk berhari raya pada Jumat atau Sabtu tidak menjadi soal. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 22 April 2023. Untuk mengetahui situasi jelang Lebaran, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti dan juga Raditya Hirmansyah yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Kita ke Radit terlebih dahulu, pemirsa. Radit, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di lokasi Anda mengabarkan pada H-1 jelang Lebaran kali ini, Radit? Ya, terima kasih Mutia, Puji, bahwa saat ini saya berada di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Solo, melaporkan bahwa kondisi terkini untuk arus mudik Lebaran 2023 masih terpantau ramai lancar dan tidak ada kepadatan kendaraan sama sekali. Tadi juga sempat melakukan pemantauan juga di Jalan Slamet Riyadi dan juga Terminal Tirtonadi, di mana juga hal yang sama terjadi, bahwa para pemudik sudah mulai jumlahnya sudah mulai menurun dibandingkan pada H-3 Lebaran beberapa hari yang lalu. Seperti itu, Puji. Apakah masih terpantau adanya intensitas kendaraan yang cukup padat di sekitar wilayah kota Solo ini, Radit?
Ya, terima kasih. Sejak pagi hingga sore ini di Kota Solo terpantau masih normal dan tidak ada kepadatan kendaraan sama sekali. Namun menjelang maghrib ini kendaraan sedikit mungkin bertambah dibanding pada siang hari tadi, di mana sejumlah kendaraan dari kendaraan pribadi yang digunakan oleh para pemudik untuk melintasi Kota Solo masih terlihat mulai memasuki pada petang hari ini, seperti itu, Budi. Baik Radit, apakah nantinya di Kota Solo juga ada agenda jelang malam takbir atau untuk merayakan malam takbir nanti, Radit? Ya, di Kota Solo sendiri kemarin juga sudah ada yang melaksanakan malam takbir, dan pada hari ini juga ada juga yang sudah merayakan Lebaran. Namun ada juga yang untuk malam ini melaksanakan malam takbiran dan juga besok merayakan hari Lebaran, seperti itu, Puji. Baik Radit, masyarakat Kota Solo sendiri apakah pada hari ini masih terpantau mempersiapkan diri untuk Lebaran esok hari, Radit? Ya, terima kasih. Tadi berdasarkan pantauan yang saya lakukan di Pasar Gede juga terdapat banyak masyarakat yang mungkin berkumpul atau berbelanja di pasar tersebut untuk memenuhi kebutuhan Lebaran yang akan dilaksanakan pada besok hari, seperti itu, Budi. Baik rekan Radit, kami akan beralih ke rekan Mutia Parasti pemirsa. Mutia, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di lokasi Anda mengabarkan pada H-1 jelang Lebaran kali ini, Mutia? Baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwasanya saya saat ini sedang berada di alun-alun Kabupaten Pati, di mana untuk kondisi terkini di sekitar alun-alun Kabupaten Pati nampak sedikit lengang dari hari biasanya untuk aktivitas di sekitar alun-alun ini. Mengingat pada hari biasanya didominasi para masyarakat di Kabupaten Pati ini menikmati sore, kemudian jogging, kemudian bermain bersama sanak saudaranya di alun-alun ini. Tapi satu hari jelang Lebaran ini terdapat penurunan yang cukup signifikan hingga 50%. Mengingat para masyarakat di Kabupaten Pati sendiri beberapa mulai menyiapkan, bahkan ada juga yang berlebaran pada hari ini tadi. Mengingat hari ini tadi juga sudah terselenggara sholat Id baik di beberapa wilayah Kabupaten Pati. Begitu, Puji. Mutia, apakah masih terpantau adanya intensitas kendaraan yang cukup padat di wilayah alun-alun dan sekitarnya, Mutia? Baik, Puji, terkait pantauan arus lalu lintas di sekitar alun-alun ini, memang ada sedikit peningkatan, dalam artian masih dalam ramai lancar, mengingat pada sore hari ini masih dalam momen Ramadan, maksud kami ini Ramadan terakhir, sehingga banyak dari para masyarakat di wilayah Kabupaten Pati yang istilahnya mencari takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Meski begitu juga di wilayah Kabupaten Pati sendiri juga sudah mulai banyak mobil-mobil atau kendaraan dari luar kota yang sudah tersebar di wilayah Kabupaten Pati, dalam artian sudah banyak masyarakat luar Kabupaten Pati yang mulai mudik dan sampai atau tiba di Kabupaten Pati. Sehingga di wilayah kota sendiri atau sekitar alun-alun dan sekitarnya akan terjadi mungkin sedikit kemacetan di beberapa titik, mengingat pada Lebaran kali ini meskipun harinya berbeda, masyarakat banyak yang mendominasi wilayah kota dikarenakan untuk menikmati suasana Lebaran baik di rumah makan maupun di pusat-pusat perbelanjaan. Begitu, Puji. Mutia, apakah nantinya di Pati ini juga ada agenda jelang malam takbir atau untuk merayakan malam takbir nanti, Mutia? Baik, Puji. Terkait perayaan malam takbir di Kabupaten Pati, dikarenakan kemarin hari Kamis malam baru dilaksanakan sidang isbat, dan nanti malam akan menjadi puncak keramaian dari malam takbir, mengingat sudah banyak dari masyarakat di Kabupaten Pati yang sudah menyiapkan suatu atau di Kabupaten Pati sendiri terkenal dengan istilah ogoh-ogoh atau patung-patung yang dibuat untuk diarak di
momen takbiran ini. Kemudian untuk di wilayah Pati Kota sendiri, tepatnya di belakang saya sudah terbangun tenda yang akan digunakan untuk parade takbir di depan Masjid Agung Baitun Nur. Untuk parade takbir ini nanti akan diikuti oleh masyarakat atau masjid-masjid di sekitar wilayah Pati yang nantinya akan menampilkan penampilan dari remaja masjid di SMA Negeri 2 SMA atau SMP Negeri 2 Pati. Kemudian ada remaja masjid di Baitun Nur sendiri yang ditampilkan sendiri seperti kesenian rebana, kemudian kolaborasi antara senian tongtek dengan musik masa kini. Kemudian nantinya juga akan ada parade atau berkeliling di sekitar wilayah Masjid Baitun Nur ini dan juga masjid-masjid di sekitar wilayah Masjid Baitun Nur seperti di daerah Juanalan, kemudian Blaru dan sekitarnya. Begitu Puji. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari Ketua Panitia Parade Takbir ini tadi, dan berikut wawancara kami untuk Anda. Anak-anak remaja masjid dari SMA 2, anak-anak remaja masjid Kampung Kauman, terus sama Rebana. Nah setelah itu takbir keliling. Takbir keliling itu diikuti oleh masjid dan musola sekitar lingkungan sinilah, sekitar lingkungan Masjid Baitun Nur. Ada dari Keranggan, dari Juanalan, dari Blaru gitu. Ini memang kegiatannya setiap tahun ada atau bagaimana, Pak? Ya, sebelum pandemi kita mengadakan seperti ini setiap kali Idul Fitri. Kemudian ini nanti penampilannya apa saja, Bapak? Dan uniknya di tahun ini apa, Pak? Ya, ini kan kita baru mulai setelah 3 tahun vakum. Setelah ya bertahun-tahun vakum tidak ada kegiatan. Karena ini hanya mulai ya. Mungkin nggak ada yang spesial lah. Mungkin yang agak spesial ya ini kolaborasi musik. Jadi ada tongtek, ada musik band, ada rebana. Ya. Kalau ini melibatkan memang anak-anak muda ya, Pak ya? Ya, remaja masjid Baitun Nur. Kemudian ini kan dari pihak pemerintah kabupaten sendiri istilahnya menghimbau untuk lebih memakmurkan masjid dan istilahnya kalau takbiran pun juga di jalan-jalan desa. Nah, nanti rutenya dari mana saja, Pak? Ya, kemarin kita sudah koordinasi juga. Kita nanti kan pakai lahan parkir di pendopo. Iya. Ya. Kita tidak ada petasan, tidak ada benda tajam kayak gitu kan, tidak boleh. Tidak boleh bawa kendaraan besar, tidak boleh bawa sound system yang besar. Ya. Dan ini hanya di lingkungan Pati Kidul saja. Ya, hanya di lingkungan Pati Kidul saja. Baik, terima kasih rekan Mutia dan rekan Radit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kami akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Arus mudik Lebaran 2023 di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo pada H-1 jelang Lebaran mulai mengalami penurunan. Diketahui penurunan ini sudah mulai sejak 20 April 2023 kemarin. Beginilah situasi di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo pada H-1 Lebaran. Suasana tampak lenggang, berbeda pada 4 hari lalu, di mana para pemudik terus berdatangan hingga memenuhi area terminal. Berdasarkan data dari petugas terminal, sejak 14 April hingga 18 April 2023, jumlah pemudik yang turun di Terminal Tirtonadi terus mengalami kenaikan. Pada 18 April lalu, tercatat sebanyak 8.431 pemudik turun di Terminal Tirtonadi Solo. Sedangkan pada 19 April 2023 mulai menurun dengan jumlah 7.361 pemudik yang turun di Terminal Tirtonadi. Salah seorang petugas di Terminal Tirtonadi, yakni Nowo, mengatakan bahwa pada H-1 Lebaran ini situasi Terminal Tirtonadi mulai melandai. Menurutnya, puncak arus mudik Lebaran sudah terjadi sejak 18 April lalu. Puncaknya sudah mulai kedatangan itu H-3,
mulai dari H-3 sama H-2. Mungkin sampai sekarang ini dari data di terminal sudah berapa pemudik Pak yang masuk di terminal tersebut nanti? Datanya langsung bisa dilihat dari kita bisa ada dulu laporan tersendiri. Ini ada peningkatan untuk H-1 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Mungkin nanti kalau mungkin habis maghrib ya kalau ada peningkatan karena untuk pelaksanaan mungkin untuk hariannya kan hari Sabtu. Kita lihat biasanya pengalaman kemarin setelah maghrib. Prediksi kemarin itu penumpangnya 2.000, kisaran 2.000. Meski begitu, hingga kini juga masih ada pemudik yang masuk ke terminal, namun tidak terlalu signifikan. Selain itu, pihaknya juga memprediksi pada Jumat malam, jumlah pemudik akan kembali bertambah. Mengingat pada Lebaran tahun lalu, para pemudik mulai berdatangan pada saat malam hari menjelang sehari sebelum Lebaran. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.